Bab 840 Akibat macam-macam dengan setan itu serius. Ah! Setan itu teriak panik. Dalam keadaan menakutkan seperti ini, biasanya orang lain yang teriak takut. Baru ini setan itu yang teriak. Sekarang, setan itu benar-benar kebingungan. Ada orang sekuat itu. Dia itu setan. Walau bagi orang yang sangat kuat, setan itu cuma tubuh roh dengan rasa benci yang sangat besar. Tapi senjata aturan teratai hitam ini bisa membuat ketakutan berlipat 10.000 kali. Walau cuma sedikit takut, rasa takut itu akan terus berlipat. Makin takut, maka makin besar juga pengaruh dari keadaan mengerikan ini. Bahkan bernapas dan bergerak pun susah. Dia bahkan pernah lihat orang yang benar-benar takut sampai mati. Tapi pria di hadapannya, dia berani menyibakkan rambut panjang yang menutupi wajahnya, menyisir dan bahkan mengepang rambutnya. Dan dia saat ini memeluknya. Ini tidak wajar. Aku buru-buru, jadi maaf, ya. Devan tak lupa memberi salam para setan itu. Lalu dia berjalan sambil memeluknya ke satu-satunya sumur yang bisa dia lihat. Setan itu mau membuka tangannya, tapi tak bisa. Untuk mengambil rohnya, Devan harus merasa takut. Namun, orang ini tak takut, kan? Devan ke mulut sumur dan melemparkan setan itu. Dia pun ingat. Dia pernah melihat film kuntilanak. Kuntilanak itu didorong ke sumur oleh orang yang dia percaya. Jadi, dia pun merasa tak tega, memeluk kuntilanak dan ikut lompat ke sumur. Kuntilanak sangat kaget. Dia pun mengira Devan akan langsung membuangnya ke sumur. Tiba-tiba, Devan justru terjun ke dalam sumur bersamanya. Beberapa tahun ini, banyak yang mati olehnya. Sekuat apapun mereka, pasti ada yang ditakutkan. Itulah sebabnya, begitu dibawa ke tempat yang menakutkan ini, roh mereka akan dicabut. Tapi pria di hadapannya, beda sekali dengan semua yang pernah dia temui. Devan merasa seakan jatuh ke dalam jurang gelap yang tak berdasar. Dia cuma bisa melihat setan yang dia peluk, dan suara angin di telinganya. "Kenapa kamu turun denganku?" Setan itu menatap Devan kebingungan. Kalau aku bilang aku pernah menonton film tentangmu, apa kamu percaya?" ucap Devan. Setan itu menggeleng. Film itu. Devan pun menjelaskan soal film yang dia tonton. Di film itu, kuntilanak dibunuh oleh ayahnya. "Aku tahu bagaimana kamu mati, jadi kupikir, kalau langsung melemparkanmu pasti kamu akan sedih," ucap Devan pelan. Sehabis mendengar perkataan Devan, setan itu bingung. "Kamu takut aku akan sedih?" Setan itu pun bicara. Ada semburat harapan pada tatapannya. Sebenarnya, untuk mencabut roh, ada 2 syarat. 1. Orang itu harus merasa takut. Kalau bertemu dengan yang sama sekali tak takut, pakai syarat kedua. Buat orang itu mengucapkan perkataan yang mirip dengan takut. Dampaknya sama. Itu berarti, asal Devan mengatakan kata takut, dia bisa mencabut roh Devan. Tapi dia tak berniat menghabisi Devan. Dia mau Devan terus bersamanya. "Aku." Devan mau jawab, tepai suara kaisar pembunuh mendadak terdengar. "Hei, jangan dijawab. Itu masih syaratnya. Bisa jadi kalau kamu jawab kamu takut, rohmu bisa dicabut." Devan terkejut. Ternyata, setan itu masih tak mau menjawabnya. Jadi, dia tak menjawabnya. "Kenapa kamu tidak jawab?" Setan itu mendesak agak khawatir.
Asal Devan mengatakan kata takut, dia bisa membuat Devan tetap di sini selamanya. Dia sudah terlalu lama di tempat gelap ini. Dia butuh teman. Walau dia sudah pernah mencoba membuat roh yang dia cabut untuk tetap tinggal, tak ada yang cukup membuatnya senang. Waktu melihat wujudnya, mereka benar-benar ketakutan. Lalu, dia langsung mencabut roh mereka. Aku tahu kamu masih mau menghabisiku, tapi aku masih harus hidup. Aku masih harus melakukan banyak hal. Devan menghela napas. Aku tak mau menghabisimu, setan itu menggeleng waktu mendengarnya. Kalau aku bilang kata itu aku akan mati olehmu, kan? Ucap Devan. Setan itu kaget. Ternyata, Devan tahu aturan mencabut rohnya. Devan jelas tak tahu. Tapi kaisar pembunuh itu tubuh roh tertinggi. Cuma dengan melihat tempat mengerikan ini, dia bisa tahu. Aku sungguh tak mau menghabisimu, aku cuma mau kamu tetap di sini denganku. Devan sudah tahu segalanya, jadi setan itu pun bicara. Kamu tega meninggalkanku sendirian di jurang tak berdasar ini. Setan itu memandang Devan dengan tatapan penuh rasa sayang. Syaratnya sudah tak bisa dipenuhi, jadi dia pakai perasaan. Walau dia setan, sebelum mati, dia itu cantik. Banyak yang menyukainya. Tapi karena banyak yang menyukainya, mereka pun teracuni dengan kecantikannya dan tak bisa mengendalikan diri. Lalu, orang-orang mulai membuat rumor kalau dia itu monster. Dan akhirnya, dia pun diceburkan ke sumur oleh ayahnya. Walau setan itu bukan kuntilanak, tapi mirip dengan kuntilanak di film. Aku tak bisa tinggal denganmu, atau aku bawa kamu pergi saja. Devan memikirkan sebentar dan mengatakan, membawaku pergi. Setan kelihatan tak percaya. Iya, kamu tidak kesepian di sini, tanya Devan. Kamu sungguh mau membawaku pergi? Setan itu mengatakan penuh harap. Aku. Nak, kamu tak berpikir kamu melakukannya dengan setan ini, kan? Kuberitahu, bersatu dengan roh setan itu memang lebih enak dari roh manusia, tapi bahayanya sangat besar. Terlebih, roh mereka penuh dengan kebencian, lebih bahaya dari aku dan kamu. Kaisar pembunuh kembali bicara. Mana mungkin, aku cuma berpikir dia kasihan, ucap Devan lewat pesan suara. Dia pun agak terkekeh dan terus bicara, Guru, kenapa tahu banyak sekali? Aku peduli padamu. Kaisar pembunuh terdiam, intinya, jangan berjanji yang macam-macam dengannya. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Walau tahu ini bahaya, Devan menyaksikan ekspresi penuh harap dari setan itu. Dia pun kalah. Perlahan dia mengatakan, mau. Sehabis dengar Devan, setan itu pun menunjukkan senyum. Bersambung. Bab 841 terjebak. Keadaan area itu langsung berbeda. Tak lagi jurang tanpa dasar, tapi jadi ruangan wanita. Devan turunkan wanita itu. Dia menanyakan, tempat apa ini? Dunia dalam sumur, hantu itu menjawab. Ya, aku telah mengantarmu ke sini, aku meninggalkan tempat ini. Ucap Devan. Meninggalkan tempat ini. Kamu tak dapat meninggalkan tempat ini, hantu perempuan itu menggeleng. Apa maksudnya? Tanya Devan. Hantu, kamu barusan bilang mau. Selain syarat untuk mengambil roh, kalau kamu akan menetap di sini selamanya. Devan. Aku mengatakan mau membawamu pergi, aku tak mengatakan aku akan menetap di sini. Devan agak kesal.
Hantu itu ulurkan tangannya dan mengalungkannya ke leher Devan. Dia bicara dengan tenang dan penuh kasih sayang, "Kenapa tak di sini saja denganku? Walau ini cuma dunia buatanku, tak ada yang bisa merusak kebahagiaan kita. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau." Tak ada aura kejahatan dari hantu itu, yang ada cuma rasa sayang yang dalam. Bukannya itu syarat untuk mencabut roh?" Devan bergumam. Dia bicara dengan hati-hati. Dia khawatir akan masuk jebakan lagi. "Jelas saja tidak. Kalau kamu di sini bersamaku, aku tak perlu memakai atuan lagi," balas si hantu. Devan melepaskan rangkulan hantu itu. Mengatakan, "Dik, aku tak bisa tinggal di sini." Hantu itu kelihatan sedih. Lalu menanyakan, "Apa aku kurang cantik?" "Tidak, kamu sangatlah cantik, tetapi aku harus melakukan hal lain," ucap Devan. "Jangan tinggalkan tempat ini," teriak hantu itu. Devan terkejut. Dia pun menuju pintu. Dia buka pintu dan mau keluar. Tapi waktu dia keluar dari pintu, dia seketika muncul di ruang itu lagi. Devan terus mencobanya, tapi tetap tak berhasil. Dia pun arah. Rasanya mau menghancurkan ruang itu. Tapi sia-sia saja. Kalaupun dia menghancurkan ruangan itu, ruang itu akan langsung kembali utuh. Dia terjebak. "Kamu pasti tahu caranya keluar." Devan sudah kehabisan kesabaran. Dia tarik kerah wanita itu. Walau dia tak benar-benar mau menyakiti hantu itu, tapi dia mau menjebaknya. Jadi dia langsung saja, "Bocah bodoh, ini tempatnya. Kamu tak bisa menghabisinya, kecuali kalau dia mengizinkan." Kaisar pembunuh menghembuskan napas. Devan pintar segala hal, tapi hatinya tak cukup jahat. "Lepaskan aku." Devan melepaskan hantu itu. Mengatakan, "Kalau kamu tak melepaskanku, aku akan melakukan hal yang lebih kurang ajar. Yang kamu lakukan tadi memang tak cukup kurang akar," ucap hantu itu. Devan barusan menghajar semua yang ada di ruang itu kecuali sang hantu. "Maksudku yang lebih kurang ajar." Devan dorong hantu itu ke dinding. Walau dia punya banyak wanita, bahkan Dewi, tak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Tapi dia belum pernah merasakan hantu. Kaisar pembunuh barusan bilang, melakukannya dengan roh hantu itu lebih enak dari dengan manusia. Dia kira, ini akan membuat hantu itu takut. Ternyata, hantu itu tak takut. "Aku barusan bilang, asal kamu di sini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau," ucap hantu itu dengan suara yang lembut. Devan tak bisa apa-apa. Devan mengatakan dengan muka kesal, "Bagaimana caranya kamu mau aku membawamu keluar kalau kamu tak mengizinkanku pergi?" "Aku tak bisa pergi. Aku sudah dijadikan roh senjata. Aku tak akan pernah pergi dari sini." Hantu itu mengatakan dengan suara pelan. Kalau bisa, dia tentu memilih untuk pergi. Tapi sayang, dia sudah jadi bagian dari senjata ini, dan harus terus patuh pada perintah tuannya. Kalau dia lepaskan Devan, dia harus menghabisi Devan. "Guru, apa yang dia bilang benar?" Devan menanyakannya pada kaisar pembunuh. "Itu benar," jawab kaisar pembunuh. "Bukannya kamu juga roh senjata pedang batu? Kenapa bisa pergi sesuka hati?" Devan bertanya tak yakin. "Aku sendiri yang mau jadi roh senjata, dia dipaksa jadi roh senjata, mana mungkin sama?" ucap kaisar pembunuh dengan marah. "Jadi, ada cara lain?" Devan mengerutkan dahinya. "Bukannya tak ada.
Tempat ini mungkin ruang yang beda, asal ruanganmu cukup kuat, kamu bisa menghancurkannya, seperti lingkaran atom. Ucap Kaisar Pembunuh. Apa dia akan musnah? Lanjut Devan. Buat apa memikirkan dia mati tak, asal kamu keluar, biar saja. Ucap Kaisar Pembunuh. Tapi, dia itu kasihan. Devan menghembuskan napas. Biasanya, yang jadi roh penuh kebencian, pasti mengalami ketidakadilan semasa hidup. Hantu ini sudah jadi roh penuh kebencian, lalu dijadikan roh senjata. Bahkan lebih menyedihkan. Kalau bisa, Devan tak mau menghabisinya. Baik, hantu wanita, dengar, aku bisa menghancurkan tempat ini, dan aku akan menghancurkanmu dengannya. Kalau ada cara untukku pergi, cepat bilang. Ucap Devan. Saat itu juga, di luar, Devan kelihatan seakan membeku dan tak bergerak. Waktu melihatnya, Deacon tahu, roh Devan pasti sudah dicabut oleh hantu itu. Sehabis itu, dia cuma akan jadi mayat berjalan. Dia langsung menghampiri Devan mau menghancurkan badannya. Tapi, beberapa sosok menghalanginya. Mereka itu Yuchi, Nugua, Sanshi dan dewa-dewa lain. Hei, cantik, priamu sudah dihabisi oleh hantu itu, kalian ikut aku saja. Deacon melihat ke wajah cantik dan badan para wanita itu dengan tatapan serakah. Ternyata, dalam membalas dendam kematian anaknya, dia bisa bertemu dengan wanita yang cantiknya tak terkira ini. Kalau dia bisa mendapatkan semuanya, hebat kan? Kalau dilihat begini, kematian anaknya cukup bagus juga. Mimpi kamu. Kelihatannya kalian harus sedikit dipaksa dulu. Tatapan Diakon pun jadi dingin. Dia langsung menyerang. Dengan satu serangan, mereka semua memuntahkan darah. Beda kekuatan mereka jelas sangat besar. Tapi, mereka tak mundur. Mereka masih menghalangi Devan. Hehe, ayo lihat apa kalian bisa melindunginya. Deacon terus menyerang. Tiap serangannya membuat mereka memuntahkan darah. Tapi sebanyak apapun mereka memuntahkan darah, tak ada yang mau pergi. Kelihatannya, kalian benar-benar cari mati. Deacon pun jadi geram. Dia bersiap menghabisi mereka. Walau sayang sekali, wanita-wanita ini Master Overload Kosmik. Mustahil memaksa mereka. Dia cuma bisa menghabisi mereka. Bersambung.